Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Lintas Cerita, yaitu salah satu channel inspiratif buat para pendengar dan saudara-saudara semua. Sebelum lanjut ke ceritanya, marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW agar kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini agar selalu semangat dalam membuat cerita-cerita inspiratif lainnya. Dan buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan marilah kita sama-sama mendengarkan cerita selengkapnya. Langit sore itu jingga keemasan ketika bus kecil yang ditumpangi Nadira berhenti di pinggir jalan tanah. Ia menarik napas panjang, menghirup udara segar pegunungan yang jarang sekali ia rasakan di Jakarta. Perempuan 25 tahun itu datang ke desa Sukaendah, sebuah desa kecil di kaki Gunung Cakrabuana, untuk berlibur sekaligus menenangkan diri setelah lelah dengan pekerjaan dan patah hati. Tas besar di pundaknya terasa berat, tapi hatinya terasa lebih berat lagi. Capek kerja, capek cinta, capek semuanya, gumamnya pelan sambil menatap hamparan sawah hijau yang berkilau diterpa matahari sore. Dari arah seberang jalan, datang seorang laki-laki dengan sepeda motor tua. Wajahnya teduh, kulitnya sawo matang, dan senyum ramah terlukis di bibirnya. "Mbak Nadira, ya?" tanyanya sopan. "Iya." "Kamu Rian?" "Iya, saya Rian." "Bu Rahayu suruh jemput Mbak." "Ayo, naik aja. Rumahnya nggak jauh kok, cuma sekitar 10 menit." Dengan sedikit canggung, Nadira naik ke motor bebek tua itu. Jalanan menanjak, berliku, dan di kiri kanannya terbentang ladang teh yang hijau menghampar. Udara sejuk menyentuh wajahnya. Ia tersenyum kecil. "Desanya indah banget, ya," katanya. "Iya, Mbak. Gunung itu rumah buat kami. Kadang galak, tapi selalu ngajarin kita buat sabar." "Kamu puitis juga, Mas?" Nadira tertawa kecil. "Enggak juga. Cuma sering diajak gunung ngobrol." Hari-hari di desa. Hari-hari berlalu pelan tapi hangat. Nadira mulai terbiasa bangun pagi, membantu menjemur padi, ikut warga ke ladang, dan belajar membuat makanan tradisional dari ibu-ibu desa. Dan di setiap kegiatan itu, entah bagaimana, Rian selalu ada, membantu, menuntun, dan diam-diam memperhatikan Nadira dari kejauhan. Suatu sore di tepi sungai, Nadira duduk sambil merendam kakinya di air dingin. "Kamu betah di sini?" tanya Rian sambil melempar batu kecil ke sungai. "Awalnya enggak. Tapi sekarang, aku malah takut kangen tempat ini." "Kamu orang kota. Biasanya cepat bosan kalau di tempat sepi." "Mungkin aku beda. Aku justru baru ngerasa hidup di sini." Rian menatapnya. Tatapan itu lama, cukup lama untuk membuat Nadira menunduk, pura-pura mengambil batu. "Jangan gitu, Mas, aku bisa salah paham," ujarnya sambil tertawa gugup. "Kalau salah pahamnya bikin kamu senyum, biarin aja," jawab Rian dengan nada tenang. Sore itu, di bawah langit merah muda, sesuatu di hati Nadira mulai bergetar. Rian bukan laki-laki tampan yang berwibawa seperti di kota, tapi ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Rintangan yang datang. Suatu pagi, kabar buruk datang. Sebuah perusahaan besar akan membangun resor wisata di sekitar kaki gunung. Lahan pertanian warga akan digusur. Rian, sebagai ketua Karang Taruna, berdiri paling depan menolak rencana itu. "Tanah ini bukan cuma tempat kami kerja. Ini hidup kami," serunya dalam rapat desa. "Mas Rian, mereka punya izin resmi," kata seorang pegawai perusahaan. "Izin bisa dibeli,
tapi warisan nggak bisa diganti. Nadira yang awalnya hanya berlibur, kini ikut turun tangan. Ia menggunakan koneksinya di kota, menulis artikel, dan menghubungi media agar perjuangan warga diketahui publik. Namun, langkah mereka tak disukai sebagian orang desa yang takut kehilangan bantuan dari perusahaan. Perempuan kota itu cuma numpang. "Jangan ikut campur urusan kampung," teriak salah satu warga yang marah. "Biarin aja ngomong, Mbak. Mereka cuma takut," kata Rian menenangkan Nadira. "Tapi Mas, aku ngerasa bersalah. Gara-gara aku, kamu diserang. Kalau aku nggak berjuang karena kebenaran, buat apa aku hidup di sini?" Cinta yang tumbuh dalam perjuangan. Malam itu hujan deras. Rian dan Nadira berteduh di gubuk bambu di tepi sawah setelah pulang dari pertemuan warga. Suara hujan menutupi keheningan di antara mereka. "Mas, Haum, kamu nggak takut kehilangan semuanya?" "Takut. Tapi kalau kita berhenti karena takut, nanti kita nyesel." "Aku juga takut. Takut kalau nanti aku harus pergi dari sini." Rian menatap Nadira dalam diam. "Kalau kamu pergi, aku nggak akan nyalahin. Tapi kalau kamu tinggal, aku janji, aku nggak akan biarin kamu menyesal." Dalam remang cahaya petromak, tatapan mereka bertemu. Tak ada kata cinta, tapi semuanya terasa jelas tanpa perlu diucapkan. Perpisahan dan keputusan. Setelah perjuangan panjang, perusahaan akhirnya mundur. Desa selamat. Tapi Nadira harus kembali ke kota. Kontrak kerjanya menunggu, dan ayahnya memaksa pulang. "Dir, jangan lupakan siapa kamu. Jangan buang masa depanmu cuma karena laki-laki kampung." Suara ayahnya di telepon terdengar tegas. "Tapi, yah, tidak ada tapi. Kamu pulang minggu ini." Nadira menutup telepon dengan air mata menetes. Di tepi sawah sore itu, ia menemui Rian untuk berpamitan. "Mas, aku harus balik ke Jakarta. Aku tahu. Dunia kamu bukan di sini. Aku nggak tahu lagi dunia aku di mana. Mungkin di sini, mungkin di kamu." "Jangan ngomong gitu, Nadira. Aku nggak mau kamu milih karena kasihan." Rian menunduk. Nadira menatapnya lama, menahan air mata. "Aku datang ke sini buat liburan, tapi kenapa rasanya aku malah nemu rumah?" Rian menggenggam tangannya erat. "Kalau rumah itu aku janji nggak akan biarin kamu pergi jauh." Beberapa bulan kemudian, musim panen tiba. Desa Sukaendah kembali ramai dan penuh tawa. Dari kejauhan, terdengar suara mobil berhenti. Nadira turun dengan koper di tangan, mengenakan kebaya sederhana dan senyum yang menenangkan. Rian terpaku. "Kamu balik. Aku pulang. Aku pikir kamu milih kota." "Aku udah milih, Mas. Kota nggak bisa ngasih aku ketenangan yang aku temuin di sini, di kamu." Rian tak berkata apa-apa, hanya memeluknya erat di bawah langit senja. Di belakang mereka, gunung berdiri kokoh, menjadi saksi bahwa cinta yang sederhana kadang lebih kuat dari semua yang gemerlap. Penutup setahun kemudian, Nadira dan Rian menikah di bawah rindangnya pohon beringin tua di tepi sawah. Hujan gerimis turun pelan, seperti restu dari langit. Anak-anak desa berlarian membawa bunga, dan warga tersenyum bahagia. "Kamu yakin gak nyesel ninggalin kota?" bisik Rian. "Kalau aku nyesel, aku gak akan segini bahagianya," jawab Nadira sambil menggenggam tangannya. Dan di kaki Gunung Cakrabuana, cinta mereka bersemi, sederhana, hangat, dan abadi.